Ferry masuk ke kediaman Kim dengan wajah penuh amarah. Umannya sedang duduk di ruang tamu. Tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Kenapa Uma datang ke rumah Yen secara diam-diam? Seru Taehyung. Nyonya Kim menatapnya dingin. Karena kau semakin keterlaluan. Aku harus bicara langsung dengannya. Dia terlalu banyak mempengaruhimu. Uma pikir Yen yang membuatku seperti ini. Uma bahkan tak mau mengerti tentang keadaan Yen yang tengah hamil. Balas Taehyung. Uma juga seorang wanita. Uma tahu kan bagaimana sulitnya selama menjalani masa kehamilan. Segalanya menjadi lebih sensitif. Tapi Uma justru menambah beban pikirannya. Yang ada di dalam rahimnya adalah darah dagingku, cucu Uma. Nyonya Kim tak tekun, ekspresi wajahnya berubah. Seharusnya ia bisa mengelola emosi kalau terjadi sesuatu pada calon cucuku. Itu bukti jika ia tidak bisa menjaga kandungannya sendiri. Taehyung membalas dengan suara yang lebih tegas, nyaris bergetar karena emosi. Aku lebih percaya Choi En yang berusaha sendiri daripada Uma yang hanya tahu menyalahkan saja. Selama ini aku sudah berusaha keras menjaga keharmonisan antara Yen dan Uma. Aku bahkan bersedia pergi ke jemputan yang telah Uma rencanakan meskipun aku tak pernah menginginkannya. Karena takut Uma akan menyalahkan Yen, ucap Taehyung dengan suara geram. Tapi ternyata Uma sendiri yang melewati batas. Kali ini aku tidak akan tinggal diam, berhenti menghubungiku dan memaksaku bertemu dengan para kades yang tak jelas itu. Karena aku hanya akan kembali pada Yen dan anak kami. Taehyung kemudian melangkah pergi meninggalkan kediaman Kim. Taehyung, tunggu. Kita belum selesai bicara. Kau pasti akan menyesal karena tak mengikuti ucapanku. Seru Nyonya Kim, marah dan kusat. Sore itu lebih dingin dari biasanya. Yang duduk di meja kerjanya dengan barang-barang yang sudah dimasukkan dalam sebuah kotak besar. Sudah cukup sampai di sini saja, aku membiang diri. Ia menatap keluar jendela. Matanya terlihat kosong tapi damai, seperti seseorang yang telah membuat sebuah keputusan besar. Aku tidak bisa terus begini, ini bukan hidup, ucap Yen lagi. Di dekat kotak berisi barang-barangnya ada tabungan dan slip pesangon. Ia memeriksa isinya sekali lagi, sepertinya cukup untuk biaya hidup beberapa bulan ke depan. Ia kembali bicara pelan seolah menenangkan diri. Aku akan istirahat di sini dulu, tidak lama, sampai kandunganku lebih kuat. Setelah itu, aku akan pulang. Seorang rekan kerjanya menyapanya sambil menepuk bahu Yen pelan. Pasti berat dia menelakannya semua. Yen tersenyum kecil. Lebih berat kalau aku tetap bertahan dan semakin hancur, balasnya. Ini datang pukul 7 malam dengan membawa kantong berisi makanan. Ia terlihat lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Sekretari yang mengatakan tak bisa menjemput Yen pulang dari perusahaan karena sibuk. Jadi Taehyung mengganti kunjungannya di malam hari untuk makan malam bersama. Aku beli sebayang dari restoran favoritmu. Kita makan bersama, ucap Taehyung. Yen hanya mengangguk dia bisa mengambil alat makan tanpa banyak bicara. Mereka duduk dan makan dalam keheningan. Suasana terasa aneh. Taehyung merasa ada sesuatu yang berubah. Aku salah apa lagi? Tanya Taehyung langsung. Aku resign, balas Yen tenang. Taehyung tercengang. Resign. Setelah ketahuan hamil, aku jadi merasa mudah lelah. Aku tidak bisa bekerja sambil terus menghadapi tekanan dari atasan, jelas Yen. Taehyung bisa mengerti alasan Yen. Karena itu pasti sudah memikirkan keputusan itu secara matang. Satu hal yang tak Taehyung ketahui adalah Yen memutuskan untuk pergi. Karena tak ingin memperparah konflik yang terjadi di antara Taehyung dan Nyonya Kim. Aku akan pakai uang pesangonku untuk bertahan di sini sementara waktu. Setelah itu aku pulang ke rumah orang tuaku. Di sana ada apa dan rumah. Aku selalu berani pada mereka. Jadi kau akan pergi? Yen mengaku pelan.
Karena sudah berhenti bekerja, tidak ada alasan bagiku untuk tetap bertahan di sini kan. Lalu aku tanya-tanya dengan tatapan dalam. Apa jangan berlebihan? Kau masih bisa menjangkau kediaman orang tuaku ketika ada waktu luang. Datanglah saat kau merindukan jalan bayi kita, balas Yen. Taehyung yang bicara, namun dia kehabisan kata-kata dan bisa membalas dengan anggukan pelan. Setelah ini perbaiki hubunganmu dengan Om Moni, pinta Yen Liri. Taehyung sekarang mengerti alasan Yen pergi setelah mendengar ucapan gadis itu. Aku juga calon seorang ibu. Aku bisa membayangkan sakitnya jika kalau anakku menantangku dengan orang lain di luar sana, meskipun aku adalah pihak yang salah. Jelas Yen dengan penuh pengertian. Ia tidak tahu ini akan berhasil atau bahkan tidak. Karena Taehyung adalah sosok yang keras kepala. Ia bahkan jarang sekali mau mendengarkan nasihat orang lain. Baiklah, aku akan coba, balas Taehyung. Ia tertekun untuk sesaat sebelum akhirnya senyum penuh pelakuan itu bisa Taehyung lihat. Aku akan tambahkan nasi untuk Opa. Taehyung pelan sedikit mendorong mangkuk nasinya yang hampir kosong. Ia duduk sendiri di ruang tamu di depannya supaya belum habis sepenuhnya. Ia menatap Yen yang berjalan menjauh menuju dapur. Taehyung menghela nafas panjang. Kau selalu memilih diam, tapi lukamu berisik sekali. Sementara di dapur, ia menatap dinding kosong. Sebelah tangannya yang bebas menyentuh perutnya perlahan. Ia berbisik pelan, air matanya menetes meski wajahnya tetap dingin. Maaf ya sayang, Emak harus menyelamatkan diri dulu. Akan nantinya aku memiliki rumah yang waras, komannya. Tidak masalah kan jika tak bertemu apa untuk sementara waktu. Di sana akan ada kakek dan nenek yang pastinya akan memberikan kasih sayang berlimpah padamu. Lanjutnya. Ruangan tambah hening, televisi menyala dengan volume kecil, menayangkan drama Korea yang sedang populer. Ia duduk selonjoran di sofa dengan bantal di punggung dan selimut di pangkuan. Wajahnya tampak pucat, tapi berusaha tetap rileks. Entah mengapa masa kehamilan ini membuatnya gampang jatuh sakit. Padahal dulu ia termasuk gadis yang hanya pergi ke dokter setahun sekali saat musim dingin tiba karena terserang flu. Di tangannya ada semangkuk buah melon yang tak disentuh. Pagi tadi, Taehyung sempat datang membawakan menu sarapan. Ia berkata jika sudah minta maaf pada rumahnya. Yen yang mendengar hal itu merasa cukup lega. Ia juga memperingatkan Taehyung untuk tidak sering-sering datang menemuinya karena Nyonya Kim pasti tak akan suka dan mempermasalahkan hal ini. Meskipun merasa berat hati, namun Taehyung menuruti permintaan Yen, bukan demi menghindari kemarahan emaknya, melainkan demi Yen. Ponsel Yen berbunyi, notifikasi pesan masuk dari grup chat kantor. Ia lupa belum keluar dari grup meskipun sudah resign. Dan ini adalah jam istirahat kantor, pasti ada sesuatu yang menarik yang tengah dibahas oleh rekan-rekannya. Teman-teman, doakan aku yang malam ini akan berkencan betah dengan lelaki di depan teman rumahku. Sebenarnya sudah lama aku memperhatikannya karena ia sering datang ke perusahaan kita. Kalau tahu kami adalah sahabat dekat, pasti sudah dari dulu aku mau mendekatinya sebelum ia ada yang punya. Namanya Kim Taehyung, seorang arsitek di perusahaan ternama. Dia memang sudah pernah menikah, tapi masih sangat patut untuk dipertahankan. Oh iya, Choi Ye-en, kau dan dia sekarang sudah jadi mantan kan? Jangan ganggu ya, kencan kali ini akan aku jalani dengan serius. Ia menatap layar ponselnya lama, masih merespon. Ia kemudian kembali bersandar pada sofa, namun raut wajahnya berubah. Ia merasa tak nyaman. Ia tahu sesuatu tentang Sena yang Taehyung dan Nyonya Kim pasti belum tahu.
Setelah laku-laku cukup lama, ia akhirnya mengangkat ponsel. Ia mencari kontak Kim Omoni dan menunggu panggilan tersambung.